Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 16. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ail la yusma'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan Imam An-Nasa'i serta Ibnu Majah dengan derajat sahih. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah.
Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita akan kembali membahas doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung terhadap 4 hal yang banyak juga dibahas oleh para ulama mubalik dan asatidz, baik secara lisan maupun secara tulisan. Sangat banyak pembahasan berkaitan dengan doa tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita juga mengamalkan doa itu dalam doa-doa yang kita baca. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yusma'u. Ya. Ada yang hafal, ada yang tidak, ada yang sudah mengamalkan, ada yang belum. Ya. Tapi terkadang memang Bapak Ibu tidak seluruh doa itu yang terkadang itu terbaca, Pak. Ado senan tinggal, beko di zuhur doanya ko nan tinggal, beko di asar lah nan tinggal. Karena kita kan memang tidak menyusunnya secara runut kan itu, Pak. Anantakana. Kalau doa itu kan anantakana. Ya, tapi mudah-mudahan ini termasuk bagian dari doa yang kita baca. Nabi memerintahkan kita membaca doa tersebut tidak lain dan tidak bukan karena 4 hal yang kita berlindung daripadanya itu bisa membuat hidup seseorang itu celaka, sengsara, atau sering kita membahas tidak akan mencapai tujuan kita, kebahagiaan dunia dan akhirat, kalau seandainya yang 4 ini terjadi pada diri kita. Maka kita wajib berlindung terhadap 4 hal itu. Ya, kalau Nabi saja berlindung, apalagi kita. Yang pertama itu adalah Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baru kemudian yang kedua, berlindung dari hati yang tidak tunduk. Kenapa ilmu yang lebih didahulukan dari hati? Karena memang pendapat ulama, hati itu dipengaruhi oleh ilmu. Ilmu yang mempengaruhi hati, bukan hati yang mempengaruhi ilmu gitu. Makanya yang didahulukan itu ilmu, baru hati. Ya tentu ada dalil ya, seperti wahyu pertama yang turun itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti kan ilmu dulu yang diberikan, yang akan berpengaruh terhadap hati. Hati ini kan raja Bapak Ibu. Anggota tubuh ini prajurit. Prajurit ini tergantung dari raja. Rajanya tergantung dari ilmunya. Maka yang pertama itu memang ilmu. Ya, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena pengaruhnya ke hati dia. Ada lagi dalil yang disampaikan ulama itu kan wa 'allama adamal asma'a kullaha. Ya kan Nabi Adam diajarkan nama segala sesuatu, kan ilmu, Pak. Dengan itu berpengaruh terhadap hati. Jadi ilmu mempengaruhi hati, jangan dibalik, bukan hati yang mempengaruhi ilmu. Maka di doa tersebut yang didahulukan itu memang ilmu. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya.
Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang ilmu yang tidak bermanfaat, ada beberapa catatan dari para ulama. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat itu kan ilmu yang tidak menambah ketakwaan. Itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Karena hari ini Bapak Ibu, ilmu itu kan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita saksikan, Pak. Kalau dulu boleh jadi sumber informasi ini terbatas. Kalau hari ini unlimited information, Pak. Informasi hari ini tidak terbatas, Ibu. Anantaraga aduh. Beda dengan zaman Bapak Ibu waktu itu. Samalah kalau anak kita dimasukkan ke pesantren, itu informasinya terbatas, itu unlimited information. Nonton TV saja tidak boleh. Kalau ada bapak punya anak dan cucu di pesantren, yang namanya pesantren biasanya Pak, HP itu tidak boleh, itu tidak boleh, Pak. Karena orang tua nanti kalau menghubungi anak itu lewat telepon yang ada di kantor, Pak. Tidak boleh anak megang HP, Pak. Lewat kantor, nanti anak yang datang ke kantor. Terbatas informasi. Jangankan HP Android, Pak, HP yang untuk nelpon tidak boleh. Itu kelebihan kalau anak cucu kita berada di pesantren, Pak. Informasi itu terbatas dalam pengertian bisa dikendalikan. Kalau pesantren begitu, Pak. Ambo takana nonton TV sekali seminggunya, Pak. Itu pun yang memutar channel Ustadz, tidak boleh siswa itu mencari channel sesuka dia. Diatur, Pak. Berita-berita tadi dia berita. Gosip tidak ada tuh. Ya, berita saja, ya kan? Tapi kalau hari ini Bapak Ibu yang kita rasakan itu kan memang unlimited informasi. Informasi itu tidak terbatas, Pak. Yang kita lihat, yang kita dengar, Pak, yang kita saksikan tidak terbatas. Termasuk anak-anak kita. Kita, anak-anak kita, keluarga kita. Maka makna berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat tentu memperlindungkan diri kepada Allah dari pengaruh-pengaruh yang kita lihat, pengaruh-pengaruh yang kita tonton, pengaruh-pengaruh yang kita dengar, Pak, yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Kan itu. Sebab tidak bisa kita, Pak. Contoh kalau kita membaca itu kan dia terbaca saja, Pak. Kalau menonton dia tertonton saja, kan tidak bisa kita. Ya. Karena saya dulu pernah cerita kepada Bapak Ibu, seorang anak tidak tahu apa yang dibacanya, Pak. Tiba-tiba semangat jihad ke Afghanistan itu muncul, Pak. Itu kecek kayaknya apalah nanti baca di anak saja. Pokoknya ingin saja nyampai ke Afghanistan untuk berjihad, Pak. Coba bayangkan, apalah yang ditontonnya itu. Karena memang unlimited informasi. Informasi itu tidak terbatas, Pak. Doktrin-doktrin itu sangat banyak, Pak. Hanya doktrin. Sekarang di kalangan anak muda ada pula doktrin, Pak. Ya, bahwa mereka percaya kepada Tuhan tapi mereka tidak beragama. Itu lagi tren pula di kalangan anak muda sekarang itu, Pak. Ya. Mereka yakin Tuhan, Pak. Kalau ateis kan lebih ketidak yakin terhadap Tuhan, kan gitu kalau ateis itu, Pak. Tapi hari ini ada anak-anak muda yang sering tampil, Pak, di sosial media, tampil, Pak. Mereka mengajarkan bahwa mereka percaya Tuhan tapi mereka tidak punya agama. Jadi mereka tidak sholat, Pak, mereka tidak puasa. Tapi kalau ditanya yakin kepada Tuhan, yakin. Ini bahaya ini. Anak-anak muda. Bahkan di kalangan yang sering tampil lah di media itu sudah berani dia mengungkapkan terang-terangan itu. Kan bahaya. Jadi artinya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kalau saya secara pribadi Bapak Ibu
memperlindungkan bukan hanya diri tapi juga keluarga, Pak. Saya hanya memahami begini Bapak Ibu, kan ada doa tuh, u'idzuka bi kalimatika tammah min kulli syaitonin, kan itu. Aku perlindungkan. Siapa yang mau diperlindungkan di situ, Pak? Disebut nama anak tadi kan, u'idzuka, sebut nama anak, termasuk diri. Bi kalimatika tammah, dengan kalimatmu yang sempurna. Min kulli syaitonin, dari setiap pengaruh-pengaruh atau ajakan-ajakan dan bujukan-bujukan setan. Karena setan itu sifat, dia bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Maka kan kita berdoa seperti itu agar kita dan anak-anak kita diperlindungkan, Pak, dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik tadi, baik yang ditontonnya, yang dilihatnya, yang didengarnya, sehingga jauhlah dari ilmu yang tidak bermanfaat itu. Karena pengaruhnya ke hati tadi kan, Bu. Makanya kan ilmu dulu baru hati itu. Dari hati baru ke anggota badan. Makanya ada orang tua heran, Pak, bako anak alah agak pahlawan kini Ustaz. Bako anak kok kritisnya itu seperti pelawan. Rupanya kan ada yang membahas, Pak, hati-hati ya, periksa apa yang ditonton anak itu. Jangan-jangan anak tadi menonton sesuatu yang membuat, Pak, ke dalam hati tertanam terhadap anggota badan itu tampak, mulai kritis terhadap orang tua. Nggak lo kritis, namanya pelawan lo kan. Ya, Pak. Itu harus hati-hati. Kenapa? Itu dari ilmu, Pak, dari informasi. Karena ada yang mengajarkan Bapak Ibu untuk tidak terlalu lunak kepada orang tua. Kepada orang tua harus punya prinsip. Bahaya itu. Karena kalau di barat, Pak, memang antara anak dan orang tua itu tidak sama dengan dalam ajaran Islam. Mereka itu seperti ada gap antara anak dan orang tua, beda dengan kita, Pak, di Islam. Jangan-jangan itu yang nyobaco, Pak. Jangan-jangan itu informasi yang terserap, maka nilai-nilai itu yang diterapkannya sama orang tuanya, Pak. Nah, itu kira-kira begitulah. Ya, jadi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat berarti memperlindungkan diri dari ilmu yang justru menjauhkan kita dari nilai-nilai ketakwaan. Itu pengaruhnya besar. Ya. Ya, semoga saja seperti yang pernah kita bahas, dengan memperlindungkan diri itu Bapak Ibu kan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ketika ada sesuatu, Pak, yang memang akal kita mendeteksi bahwa itu tidak patut dibaca, maka kita akan gampang men-skipnya. Kalau ada informasi yang memang merusak, Pak, kita akan gampang untuk kemudian, bukan ini yang saya tonton. Itu yang menggerakkan siapa, Pak? Allah. Menurut hemat saya ke situ perginya nanti doa ini nih, Pak. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Salah satunya itu, Pak. Kan ada juga orang kadang-kadang kalau mencari yang model itu, Pak, batanangnya kan. Tapi mudah-mudahan dengan doa yang kita baca tadi, ketika kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu, Pak, dimudahkan Allah untuk bahasanya, Pak, skip. Nah, pailah, dak ikom bertonton, kan begitu kira-kira, Pak. Itu luar biasanya doa tadi. Termasuk Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan itu juga maknanya ilmu yang tidak bermanfaat, Pak. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Berarti kalau kita membaca doa tadi itu, Bapak Ibu, semoga Allah, Pak, ya, menggerakkan kita itu untuk mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Karena kan kaitannya dengan hidayah, Pak. Sebanyak apapun ilmu seseorang, kalau tidak dapat hidayah, Pak, tidak mampu dia mengamalkannya. Hal sederhana, ya, orang tahu sholat itu wajib, tapi kalau tidak dapat hidayah, tidak akan sholat ya, Pak. Orang tahu bahwa menuntut ilmu itu sebuah keutamaan, tapi kalau tidak dapat hidayah, Pak, tidak mau dia menuntut ilmu. Berarti doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u artinya apa? Kita bermohon kepada Allah ilmu yang sudah kita dapatkan itu, Bapak Ibu,
Allah gerakkan kita ini untuk mampu mengamalkannya. Kan itu. Itu dia. Kemudian ilmu yang tidak mendatangkan manfaat itu adalah ilmu yang disalahgunakan. Ya, ilmu yang disalahgunakan, Pak. Jadi kalau kita berdoa min ilmin la yanfa'u, artinya apa? Jangan sampai ilmu yang kita miliki itu justru, Pak, digunakan untuk hal-hal yang berbau dosa dan maksiat. Kan itu. Nah, itu poin yang pertama. Jadi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Jadi penjelasan ulama itu sudah cukup, Pak, untuk tidak meninggalkan doa yang satu ini. Begitu pentingnya nih. Karena dia sekali lagi apa? Mewarnai hati. Hati mewarnai anggota badan. Selamatnya seseorang kan dari situ, Pak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, wa min qalbil la yakhsha, dari hati yang tidak tunduk. Ya, artinya gini. Tadi kan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sekarang ilmunya sudah bermanfaat, Pak. Tapi ketidaktundukan hati itu membuat ilmu bermanfaat tadi itu tidak jadi bermanfaat bagi kita, Pak. Yang satu kan sudah bermanfaat. Kalau tadi kan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sekarang ilmunya sudah bermanfaat. Kemudian yang kedua, kita berlindung dari hati yang tidak tunduk. Kenapa? Karena walaupun ilmu itu bermanfaat, Bapak Ibu, kalau hati seseorang tidak tunduk, maka tidak akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Coba lihat nanti surat Al-Hadid ayat 16 yang kita baca tadi itu, Bapak Ibu. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Jadi berlindung dari hati yang tidak tunduk artinya apa? Kita bermohon kepada Allah agar kita tidak termasuk orang yang keras hati kita. Itu sebenarnya. Karena yang punya kekuasaan untuk membuat hati kita itu baik Allah. Makanya kan ada doa kan, ya muqallibal qulub, itu termasuk doa yang sering kita baca, Pak. Wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika, tetapkan hatiku dalam agama dan dalam ketaatan kepadamu. Karena yang punya kekuasaan terhadap hati kita itu Allah. Ya, Allah. Termasuk ketika kita berdoa, Bapak Ibu, dari hati yang tidak tunduk, kita berdoa supaya kita dijauhkan Allah dari dosa dan maksiat. Karena yang membuat hati kita menjadi keras itu, Bapak Ibu, adalah dosa dan maksiat. Makanya seberapapun ilmu itu bermanfaat, kalau wadahnya, Pak, hati itu kan wadah. Kalau wadahnya tidak akan mampu menerima ilmu, dia tidak bisa menerima, Pak, walaupun ilmunya bermanfaat. Kan itu yang dikatakan Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengadu kan, syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nur. Jadi ilmu yang bermanfaat itu, Bapak Ibu, itu cahaya. Tapi walaupun ilmu bermanfaat, Pak, kalau wadahnya itu banyak dosa dan maksiat, tidak bisa. Nah, makanya kita doa tadi itu kan, min qalbil la yakhsha. Jadi memohon perlindungan kita kepada Allah dari hati yang tidak tunduk. Artinya apa? Memohon kepada Allah agar kita, salah satunya apa? Dijauhkan dari dosa dan maksiat. Itu salah satunya. Karena itu yang menghalangi. Kan poin satu ilmu itu yang menghalangi masuknya ke hati itu, yaitu Pak, maksiat, dosa, termasuk kesombongan, Pak. Termasuk kesombongan. Karena banyak juga ilmunya bermanfaat, tapi tidak mampu membuat hatinya menjadi tunduk karena sombong. Itu kan ilmu yang tidak bermanfaat juga. Harusnya kan ilmunya seperti ilmu padi, makin berilmu makin menunduk. Ya, itu hati yang tidak tunduk.
Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ada usaha kita menata hati, Pak. Kalau badan saja sakit, Bu, garaman saja Pak terasa nyeri, capek awak mencari ubeknya. Apalagi kalau penyakit hati, Pak. Harus segera tuh dicari obatnya. Yang paling tahu persis ya kita. Sama jo sakit gigi. Awak nang sakit gigi le mungkin orang tahu, Pak. Ndak yo awak. Sama dengan sakit hati. Ya kita yang bisa merasakan Bapak Ibu, malasnya kita beribadah itu wujud bahwa hati kita sedang ada penyakit itu, Pak. Ya. Dikasih tahu oleh orang kebenaran kita tidak mampu menjalankannya, itu wujud hati kita itu sedang tidak tunduk, Pak. Maka kalau di opik itu kan dinyanyikan obat hati itu. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Memang betul, Pak. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ibu, Al-Qur'an itu syifa, Pak. Ya. Bukan saja, bahkan bukan saja sebagai obat hati, Pak. Obat fisik juga bisa dengan Al-Qur'an. Bisa. Makanya pemuka Yahudi yang tersengat kalajengking itu, Pak, diobati oleh sahabat dengan air putih yang dibacakan Al-Fatihah. Sembuh. Sembuh, Pak. Kalau orang saisuk kan yakin juai putih Al-Fatihah jaga. Kini entahlah bakoklah dibacuin dak. Mungkin makom kita berbeda dengan orang-orang terdahulu itu, Pak. Boleh jadi salah satunya itu. Termasuk penyakit hati. Makanya kalau baca Quran malas Bapak Ibu, itu sulit untuk mampu membuat hati kita tunduk, Pak. Karena salah satu itu dengan Al-Quran. Saya yang tertarik itu dengan Abdullah bin Umar itu, Pak. Kata Nabi, khatamkan Al-Quran sekali sebulan. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku bisa lebih cepat daripada itu. Kalau begitu khatamkan Al-Quran 1 kali 20 hari. Aku lebih cepat dari itu. Kalau begitu khatamkan Al-Quran sekali 15 hari. Aku lebih cepat daripada itu. Kalau begitu khatamkan Al-Quran sampai disebut Nabi, Pak, 5 hari, 3 hari. Aku masih bisa lebih cepat dari itu. Kata Nabi cukup sekali 3 hari untuk mampu memahami. Sekarang pertanyaan ke kita Bapak Ibu, kita khatam Quran itu sekali berapa? Coba, sekali berapa? Abdullah bin Umar sudah disebut sekali 3 hari saja, Pak. Aku bisa cepat dari itu Nabi. Awak jangankan sekali 3 hari, sekali sebulan siapa yang menamatkan Quran. Makanya ada ulama berdasarkan hadis Nabi yang satu ini, Pak, berusahalah menghatamkan Al-Quran minimal sekali dalam sebulan. Berdasarkan hadis ini, Iqra'ul Quran fi syahrin. Semoga bacaan Al-Quran itu mampu, Pak, membuat hati kita tunduk. Tapi memang ditambah dengan pemahaman. Karena ada wa yaqra'un Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Ada orang yang paham Al-Quran tapi tidak lewat dari kerongkongannya. Ada pula seperti itu, Pak. Artinya tidak diamalkannya. Obat hati yang kedua apa? Sholat malam dirikanlah. Ini sudah pernah juga kita bahas. Karena para salaf 40 tahun saja umurnya, Pak, itu sudah rajin tiap malam tahajud, Pak. Salaf tiap malam, Pak. Kalau kita baca, kita yang mungkin sudah di atas 40 tidak tahu apakah tiap malam, apalagi sekali seminggu, sekali sebulan atau tidak. Itu bisa mengobati hati. Kenapa bisa mengobati hati? Karena orang yang rajin tahajud, kata ulama, sebagaimana di hadis Nabi, Pak, fa asbaha nasyiton thayyiban nafs. Orang yang istiqomah tahajudnya, Pak, pagi hari dia akan bangun dengan semangat dan jiwanya itu bagus. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu berkumpullah dengan orang-orang soleh. Itu obat hati. Iya, Pak. Makanya banyak orang-orang yang dulu mungkin pekerjaannya entah berantah, Pak, jahit, tapi dia ajak berkumpul jo kawan-kawanan elok, satu elok, Pak. Kan sesuai dengan hadis Nabi. Bakawan di orang yang menjual minyak wangi, satu dapet harum, Pak. Bakawan di orang yang pandai besi, satu dapet bau nasok. Maka perbanyak berteman dengan orang-orang soleh, itu mampu menundukkan hati kita, Bu. Mampu. Yang keempat apa? Zikir malam perpanjanglah. Itu obat hati juga. Zikir malam perpanjang sampai kapan? Sampai subuh. Karena waktu yang terbaik untuk
memperbaiki hati itu kan sepertiga malam terakhir itu kan. Kan mereka memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Itu waktu terbaik itu Pak untuk menata hati. Waktu sahur terbaik kapan Ibu? 15 menit menjelang subuh. Iko 5 menit menjelang subuh di kamar mandi. Nah, itu awak akui coba. 15 menit menjelang subuh itu waktu sahur terbaik yang seharusnya digunakan untuk beristighfar. Awak 15 menit menjelang subuh Pak, awak akui banyak di kamar mandi Pak. Istighfar apa pun enggak dibaca. Jadi artinya kita tidak memanfaatkan waktu terbaik untuk menata hati. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan disampaikannya itu. Ini waktu terbaik untuk istighfar ini. Ketika sahur itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu mampu mempersiapkan diri lebih-lebih subuh itu Pak, lebih cepat lagi. Makanya bahasa memperpanjang istighfar itu ya tadi itu diperpanjangnya istighfarnya sampai subuh. Kemudian berpuasa. Nah, berpuasa termasuk yang juga mampu membuat hati kita tunduk. Karena dulu pernah kita sampaikan, ketika nafsu itu dicelupkan ke neraka jahanam 100 tahun, dia tetap membangkang. Aku adalah aku, kamu adalah kamu kepada Allah. Tapi ketika dimasukkan ke neraka ju'u, neraka lapar, maka nafsu berkata, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Kemudian yang ketiga, sebelum kita diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu, yang ketiga itu adalah wa min nafsin la tashba'u, dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Jadi sifat dasar manusia itu Bapak Ibu menurut ulama Pak, rakus. Itu sifat dasar manusia. Kalau tidak dikendalikan bahaya Pak. Dari mana itu dalilnya? Salah satunya dari hadis Nabi. Lau anna li ibni Adam wadiyam min dhahab ahabba ayakuna lahu wadiyani. Siapa yang mengaku tidak anak Adam? Kalau seandainya anak Adam, berarti masuk kita semua tunggu, diberi satu lembah yang berisi emas, pasti dia ingin lembah emas yang kedua. Bapak Ibu jangan menjawab tidak, karena Nabi sudah mengatakan yang namanya anak Adam Pak, kalau diberi satu lembah berisi emas, dia akan mau lembah emas yang kedua. Itu sifat dasar namanya. Apa yang mampu mengendalikan sifat dasar itu Bu? Lihat ujung dari hadis itu. Walayyamla'u fahu illa turab. Tidak ada yang akan mampu mengendalikan nafsu yang tidak pernah kenyang kecuali tanah yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Artinya begini kata ulama, yang bisa mengendalikan sifat rakus kita itu Bapak Ibu, takut mati. Ya, orang kalau takut dengan kematian Pak, maka dia tidak akan rakus Pak. Dia akan kendalikan rakus karena dia akan bertanggung jawab nanti itu Pak. Kalau mati, tentunya bertanggung jawab. Jadi bahasa mati itulah yang membuat orang menjadi tidak rakus Pak. Kalau gaji kan ditambah berapa persen nih gaji itu ditambah? 100%, 200%, 300, mau 500% dinaikkan gaji Pak. Mau 500% dinaikkan penghasilan. Tidak mampu dia untuk mengendalikan ya hawa nafsu yang tidak pernah kenyang. Karena sifat rakus itu Bapak Ibu, dia akan terus mencari dia Pak. Ya, tapi bahwa dengan ditambah gaji tingkat kesejahteraan tinggi, ya Pak, mudah-mudahan mampulah mencegah. Tapi yang paling bisa mencegah itu apa? Tadi itu Pak, menanamkan rasa takut kepada setiap orang terhadap kematian, bahwa dia akan mati Pak. Kalau ikut nanam kerajon, kalau mati Pak, itu kira-kira. Ada satu lagi makna itu apa? Hukuman harus dikeraskan. Contoh kalau hukuman dalam Islam itu Bu mencuri, dia kan ada takarannya Pak, itu dipotong tangan Pak. Jadi urang nan kamancilo Pak, nan ka korupsi nyocali itu. Kalau ketahuan nambah korupsi wah hilang tangan nambah cek. Itu Pak makna hadis Nabi itu. Jadi artinya gini, memperkeras hukuman dalam makna di situ kematian itu lebih efektif untuk mengendalikan rakus daripada menambah penghasilan. Kira-kira begitu. Walaupun menambah penghasilan boleh jadi ada juga Pak bahasanya kan, kalau gajinya gadang nyodak ke korupsi. Lah bisa dijamin Pak, gaji bertambah gadang ini nyodak korupsi. Belum ada jamin. Malah dicari Pak, makin gadang gaji makin gadang lah korupsi. Tidak jamin itu.
Ya. Kemudian yang terakhir, wa min du'ain la yusma'. Jadi begini, Pak. Ilmu itu mempengaruhi hati. Ilmunya bermanfaat, hatinya tunduk. Tapi kalau nafsunya ini tidak mampu dikendalikan, ilmu bermanfaat dan ketundukan hati itu tidak ada artinya, Pak. Karena ada yang mengartikan begini, hati itu ibarat mobil, Pak, wadah. Nafsu tadi itu adalah supirnya. Supir. Jadi mobilnya tidak ada masalah, Pak, mobilnya sudah bagus. Tapi kalau supirnya itu tidak baik, Pak, kendaraan itu akan dikendarainya juga tidak baik. Jadi hati sudah tunduk, ilmu sudah bermanfaat, tapi Pak, nafsu tidak mampu dia mengendalikannya, maka tetap dia tidak akan berada dalam kebaikan. Maka mengendalikan nafsu tadi itu, Pak, dengan mengingat mati. Ya, kemudian terakhir. Yang terakhir adalah wa min du'ain la yusma'u, dari doa yang tidak didengar. Ini juga sering dibahas Bapak Ibu. Artinya gini, ilmunya sudah bermanfaat, Pak. Hatinya sudah tunduk. Nafsunya sudah bisa dikendalikan. Apa mungkin doanya tidak didengar? Menurut Ibu gimana? Mungkin tidak doa orang itu tidak didengar? Mungkin. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, Nabi Musa itu pernah berdoa, Pak, dengan kaumnya. Pernah berdoa, meminta agar hujan turun. Sekelas Nabi Musa, Pak, pasti ilmu bermanfaat. Sekelas Nabi Musa, Pak, pasti hatinya tunduk. Sekelas Nabi Musa pasti mampu mengendalikan hawa nafsunya, Pak. Tapi kenapa doa Nabi Musa tidak didengar? Kan pengaruhnya tidak main-main, Pak. Tidak turun hujan, ikolah karyang sudah, Pak. Ternyata apa? Ada satu orang yang ikut berdoa dengan Musa, itu sudah 40 tahun berbuat maksiat. Ini bahaya, Pak. Makanya kalau ada kita berdoa di komplek ternyata membiarkan terjadinya dosa dan maksiat, Pak, boleh jadi ilmu yang kita dapat sudah bermanfaat. Boleh jadi, Pak, hati kita sudah tunduk. Boleh jadi kita sudah mampu mengendalikan nafsu, tapi ada orang berbuat dosa dan maksiat di komplek kita, Pak, dibiarkannya saja. Doa yang mana yang mau dikabulkan Allah, Pak? Orang bermaksiat di sebelah saya, Pak, nyepadian itu. Orang bermaksiat, Pak, dibiarkan saja. Maka doa tidak diijabah. Nah, itu dia bahaya, Pak. Tanya ayo Bapak Ibu, kalau doa tidak diijabah, Pak. Itu Nabi Musa minta cuman hujan tuh baru tuh. Awak banyak permintaan boleh jadi tidak diijabah Allah gara-gara membiarkan maksiat. Itu layu orang luar, Pak. Bagaimana dengan orang yang di dalam keluarga kita berbuat maksiat? Awak punya anak gadis, dibawa di laki-laki yang tidak mahramnya, pai, Pak. Istilah namanya kini pacaran. Ibu ngangkat tangan berdoa kepada Allah, bapak ngangkat tangan berdoa kepada Allah. Tapi maksiat di rumah saja, Pak, dibiarkannya. Terus doa yang mana yang mau dikabulkan gitu? Apa enggak takut Bapak Ibu doa kita enggak diijabah, Pak? Membiarkan anak gadis kita dijemput laki-laki yang bukan mahramnya. Maksiat itu, Pak. Saya mengecek enggak maksiat? Maksiat itu. Terus doa apa yang mau dikabulkan, Pak? Ilmu sudah bermanfaat, Pak. Hatilah tunduk, Pak. Nafsu lah mampu dikendalikan. Tapi ternyata enggak doa enggak diijabah. Itu di keluarga tuh. Sehingga ada seseorang yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, diwajibkannya karyawannya itu sholat tepat waktu, Pak. Itu bahasanya. Ya, saya tidak mau ada dari karyawan itu yang mempengaruhi usaha saya. Bapak Ibu, itu yang kita bahas malam hari ini. Berlindung kepada 4 hal. Pertama, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, dari hati yang tidak tunduk. Yang ketiga, dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Dan yang keempat, dari doa yang tidak didengar. Saya buka diskusi dan tanya jawab, silakan. Pak Ketua. Pak. Oh ya Pak Bima. Kalau di dalam sholat, pendapat ulama, doa itu wajib dalam bahasa Arab. Kalau sholatnya sholat wajib.
Ya. Kalau di sholat sunnah, kalau dia ingin membaca bacaan doa dalam bahasa selain bahasa Arab, cukup di dalam hatinya. Jadi saya contoh begitu Bapak. Jadi kalau di sholat wajib, baca doa itu dalam bahasa Arab, dan itu pun hanya yang diajarkan Nabi, Pak. Ini khusus menjaga sholat wajib. Contoh yang diajarkan Nabi ya, doa ruku, doa sujud. Makanya kalau ingin memperpanjang ruku, itu saja diulang-ulang, Pak. Kalau Bapak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi di sujud, ya udah itu aja ulang-ulang. Jangan ditambah-tambah doa yang lain. Saya lebih condong kepada pendapat itu untuk sholat wajib. Tapi untuk sholat sunnah, Bapak Ibu boleh nambah doa apapun, Pak. Contoh ingin sujud lama, baca Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh kata Allah. Baca doa Rabbi habli minas sholihin, silakan. Tapi di sholat sunnah. Kalaupun ingin menggunakan bahasa Indonesia, di dalam hati saja. Itu pendapat ulama Pak. Ya. Tapi kalau di luar sholat, silakanlah Bapak Ibu. Ambo pernah mendengar di samping ambo, Pak. Ya Allah, ambo kapai badagang wah. Di bahasa Minang, Pak. Ambo kapai badagang. Kemangaleh. Ya Allah, murahkan rezeki. Ya tak apa-apa. Memang itu bahasa, Pak. Dipakai bahasa Indonesia, payah lu menyusun, Pak. Nyaji bahasa Minang lah kan? Tak apa-apa. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu cukup. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga kita mendapatkan berkah malam hari ini dengan bermajelis ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.